Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot biasa. Dipilih kartumu. Teman-teman, aku mau bacain apa ya? Tunggu, aku lumayan ada request nih. Aku mau bacain tentang indera keenam. Gini, apakah aku memiliki bakat indera keenam? Nah, mungkin teman-teman kayak ngerasa, ih apaan sih, cuma kan ini kita buat fun reading aja ya, buat seru-seruan aja. Siapa tahu memang teman-teman mungkin ada, tapi kan kadang ada hal-hal yang kita tidak asa gitu, atau kita tidak ngeh gitu. Nah, tapi sebelumnya untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe, terus nyalain loncengnya, teng 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 teng. Sekali lagi ya, temanya itu adalah apakah kamu memiliki bakat indera keenam. Oke, aku akan kocok kartuku. Nah, aku akan tebar, dan seperti biasa aku akan pilih, dimulai dari nomor satu dulu. Ini nomor satu. Ya, double. Terus ini nomor dua. Terus ini nomor tiga. Dan ini nomor empat. Nah, tapi sebelumnya aku ketandain nih teman-teman ya. Ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan nomor empat. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ayo teman-teman, silakan pilih sesuai dengan keinginan hati, dan pastikan pilihanmu itu sesuai dengan apa yang kamu mau. Oke, silakan 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah. Oke, aku akan mulai bacain nih nomor satu. Apakah kamu memiliki bakat indera keenam? Aku akan mulai nomor satu. Set, set, set. Untuk nomor satu nih, kalau aku baca ya, sebenarnya secara tidak langsung kamu memiliki, cuma dalam perjalanannya secara tidak langsung kamu mungkin seperti takut apa ya namanya, takut kayak misalnya apa namanya, apa ya istilahnya ya, takut kayak misalnya kamu nggak siap, mungkin kamu mikirnya kalau dengan indera keenam jangan-jangan bisa lihat ini, bisa lihat itu gitu loh, bisa lihat, maaf ya, hantu, atau misalnya bisa melihat sebuah kejadian. Nah, mungkin kamu takut, atau kamunya yang apa ya namanya ya, yang kayak nggak enak hati gitu kan, maksudnya kayak tidur gelisah, kayak ngeliat sesuatu ya. Pada akhirnya pikiran itu pun akan mempengaruhi dirimu, sehingga bakat indera keenammu mungkin bukan hilang, tapi mungkin pada akhirnya pudar, karena kan tidak diasah, dan tidak untuk apa ya namanya, untuk kamu mau untuk mempergunakannya gitu. Mempergunakan itu tidak harus untuk sesuatu hal yang melihat sesuatu ya, tapi kan mungkin lebih ke feeling gitu. Cuma ya pada akhirnya kamu mengtidakkan, karena posisinya adalah kamunya takut untuk melihat sesuatu gitu. Padahal sih sebenarnya kalau aku tangkap dari kartu aku, faktor keturunan untuk indera keenam itu sebenarnya cukup kuat ya di kamu. Apalagi seandainya nih kamu sudah menikah, itu sebenarnya feeling itu kuat gitu kan. Cuma mungkin karena kamunya takut, kamunya juga ragu-ragu untuk mengambil sebuah keputusan, ya pada akhirnya ya apa namanya, sesuatu hal feeling itu pelan-pelan pun pudar, aku lihat dari kartu aku. Sehingga itu membuat mungkin next kamu berpikir perjalanan kehidupan kamu ya enakan seperti ini aja, nggak usah melihat sesuatu yang menakutkan. Jadi langkah yang kamu ambil pun enak, langkah yang kamu untuk telusurin kehidupanmu juga enak gitu aku lihatnya.
Cuma ya sebenarnya ya mungkin bisa dibilang itu keputusan tepat juga ya, karena mungkin biar kamu tahu langkah-langkah apa aja yang harus kamu ambil tanpa harus kepikiran untuk melihat sesuatu hal yang mungkin kamu bisa lihat dan rasakan gitu, sehingga membuat kamu jadi tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus tidak kamu lakukan. Aku sih nangkepnya seperti itu dari kartu aku. Cuma ya memang basically sih memang kelihatan ya ada faktor keturunan juga dari keluarga kamu gitu kan. Cuma ya keluarga juga tidak memaksa dan kamunya juga mungkin takut, pada akhirnya kamu juga tidak memaksakan hati kamu. Ya sebenarnya sih so far semuanya tidak ada masalah gitu loh, aku lihatnya ya. Malah semuanya ya masih bisa dibilang aman ya, karena memang kamu sudah memutuskan sesuatu hal yang kiranya itu tepat untuk dirimu sendiri gitu ya, tanpa merugikan orang lain. Ya iyalah, udah pasti ya tanpa merugikan orang lain, sehingga langkah-langkah untuk kamu melangkah ke depannya itu enak gitu loh. Jadi istilah kasarnya apa yang kamu rasakan lagi, jadi kayak ya kamu berpikir ya udahlah gue kayak manusia normal aja gitu kan, nggak perlu yang pakai piling-pilingan. Takutnya pakai piling-pilingan malah membuat aku jadi kayak takut malah ngelangkahnya gitu, aku lihatnya dari kartu aku ya. Cuma ya pada akhirnya sih tidak ada masalah yang aneh-aneh ya gitu kan, dan tidak ada juga yang memaksakan lo harus bisa dengan indera keenam lo, enggak gitu kan ya. Tapi memang ada kondisi yang mungkin ya biar kamu bisa terasah aja gitu. Aku lihatnya nomor 1. Nah nomor 2 sekali lagi temanya itu adalah apakah kamu memiliki bakat indera keenam. Wow, ini dia nih. Kalau aku tangkap dari kartu aku ada tulisannya dapat mengungkapkan sebuah kebohongan. Berarti secara tidak langsung kamu tuh sebenarnya bisa membaca sesuatu hal yang kiranya itu menurut kamu memang tidak berjalan dengan baik atau memang tidak baik. Karena apa? Karena yang aku lihat dari kartu aku itu adalah saat misalnya kamu menjalani sebuah hubungan atau kamu sedang menjalani sebuah pekerjaan. Kalau dalam perjalanannya ternyata memang banyak sesuatu hal yang aneh gitu kan, pasti kamu bisa mengungkapkannya. Kayak misalnya gini, kok cewek gue begini ya gitu kan. Pasti kamu dengan tiba-tiba kamu diam atau kamu mimpi gitu, tiba-tiba itu menjadi sebuah petunjuk. Jadi gimana ya, bakat kamu atau indera keenam kamu itu kadang aku lihat tidak nyata yang kamu setiap waktu kamu bisa melihatnya atau membacanya. Tapi kalau aku lihat lebih kecenderungan pada akhirnya kayak gini, kok tadi gue feelingnya gini ya, semoga aja nggak ada apa-apa deh gitu loh. Jadi balik lagi kayak bermain dengan feeling gitu loh aku lihatnya. Jadi ya kayak ngerasa masa iya sih, beneran nih gitu kan, nggak ada masalah gitu loh. Jadi kayak istilah kasarnya ya memang dari kamunya juga yang kayak berpikir, oh ini langkahnya begini, oh ini begini. Jadi lewat mimpi kamu tuh kamu bisa seperti mendapat petunjuk, atau saat kamu diam gitu kan keinget seseorang, kok dia kayaknya ada musibah ya, ada masalah ya, telepon misalnya gitu, telepon gini, tante apa kabar, iya nih maaf ya tante, ini tante lagi ada musibah. Nah jadi kayak mungkin kamu membayangkan seseorang, tiba-tiba dalam bayangan kamu itu tentang orang tersebut terlintas gitu loh, kayak entah orang itu ada masalah, entah orang itu juga istilah kasarnya lagi ada sedikit problem gitu. Jadi kalau aku lihat sih lebih kecenderungan ke arah kamu itu memang bisa mengungkapkan sebuah kebohongan, tapi kebohongan yang kamu lewatkan itu lewat ini lewat sebuah mimpi atau lewat sebuah petunjuk saat kamu misalnya terdiam. Jadi tidak setiap saat kamu bisa merasakan sebuah petunjuk atau sesuatu hal. Jadi kayak misalnya kamu dalam keadaan macet gitu kan, kamu tiba-tiba di mobil sambil nyanyi-nyanyi, tiba-tiba kepikiran, kok belok kanan agak bahaya ya, soalnya ada pohon tumbang. Akhirnya benar, kamu tidak belok kanan, kamu malah coba ambil lurus, tau-taunya ada berita ada pohon tumbang. Nah jadi gimana ya, ada sesuatu hal yang memang feelingmu jalan, dan dari feelingmu jalan itulah yang membuat kamu bisa melangkah dan bisa siap mengambil keputusan. Walaupun kadang ada keputusannya juga yang tidak tepat, tapi pada akhirnya bisa tepat juga ya, karena memang kamu siap untuk menjalaninya gitu. Jadi kayak misalnya nih ada orang nanya gini kan, sis, gue dong mau diliatin dong ke depannya gue nikahnya kapan sih gitu kan. Itu susah dia gitu kan, itu susah kamunya gitu kan untuk
untuk menelaah, atau ibarat kata gini deh bahasa kasarnya, menerawang requestnya teman kamu. Karena apa? Karena kamu memang mensugestikan diri kamu, ya gue bisa membaca kalau gue lagi tidur atau mimpi atau kepikiran hal itu gitu loh. Jadi istilah kasarnya sesuatu halnya itu ya karena kepikiran gitu, aku nangkepnya dari kartu aku. Jadi ya mungkin indera keenam kamu bisa kamu memang bisa ada bakat dalam indera keenam, tapi memang bakat kamu itu lebih kayak mengungkapkan sebuah kebohongan gitu kan, atau indera keenam itu feeling saat kamu tertidur, atau misalnya saat kamu lagi bengong gitu. Dan dari gerak bahasa tubuh, seandainya kamu memang kamu memang tahu orang itu bohong, paling kamu memberikan sinyal-sinyal atau mengembalikan omongan orang itu kalau lo tuh bohong gitu. Tapi di sisi lain aku lihat gak ada masalah, dan kamu tidak khawatir atau tidak takut dengan kondisi ini. Yang kamu pikirkan itu adalah ya setidaknya kamu bisa dalam mengambil langkah atau sebuah keputusan gitu sih aku nangkepnya dari kartu aku. Jadi ya istilahnya langkah-langkah yang kamu lakukan itu bisa tepat dan bisa sesuai dengan harapan ya, walaupun balik lagi namanya manusia tidak 1000% tepat, tapi setidaknya ada tepat yang bisa kamu ambil keputusan ya. Misalnya kayak contohnya kamu bisa juga membaca kalau orang itu pakai susuk, atau orang itu ada yang mendukuni bahasanya ya, kok mendukuni ya, bukan mendukuni kalau misalnya aura kita ditutup tuh kayak bisa kebaca gitu. Aku lihatnya nomor 2. Dan memang dia tidak bisa dipaksa ya saat dia harus membacakan orang lain, jadi dia itu tidak bisa dipaksa. Itu dia teman-teman nomor 2. Nah kalau aku lihat nomor 3, oke, kedamaian, ketenangan, step by step. Kalau aku lihat nomor 3, apakah kamu memiliki bakat indera keenam, aku baca iya, tapi itu masih kamu prosesnya step by step. Karena di kartu aku ada tuh saya telaten, kesabaran, dan itu artinya adalah kamu proses ya. Kalau kamu memang pengen indera keenammu tajam atau feelingmu kuat ya, kamu harus belajar bukan berarti harus ke sana kemari, enggak, tapi belajar adalah belajar menggunakan feeling. Contoh, aku mau lewat sana, tapi kok feeling aku kayaknya jangan lewat sana deh, misalnya jangan lewat jalan Brambang misalnya gitu kan. Enggak lah, udah lewat aja, lagian juga nggak ada masalah apa-apa kok, ini cuma feeling belaka gitu loh. Tau-tau pas dilewati benar, misalnya ada apa-apa tiba-tiba di situ, pas lagi ada hujan deras, banjirnya tinggi, tapi banjirnya bukan banjir karena tanggul misalnya tanggul jebol, tapi karena misalnya saluran gotnya misalnya mampet gitu. Jadi ya memang ada sesuatu hal kejadian, tapi kamu pada akhirnya kamu patahkan sendiri yang ternyata hasilnya tuh benar gitu. Nah dari situlah kamu berpikir, oh jangan-jangan emang bener ya, ini tuh nggak baik, ini tuh nggak bisa gitu kan, berarti gue harus gini ya, berarti aku jangan kayak gini ya gitu. Jadi ya istilah kasarnya kamu bisa bisa bergerak dan bisa melangkah gitu kan dengan feeling kamu ya. Dan memang kamu akhirnya niatkan untuk aku pelajarin deh feeling ini. Mungkin pelajarin bukan harus belajar gitu kan yang gimana-gimana, tapi lebih ke arah kalau memang feeling ini berjalan ya aku coba ikuti feeling ini gitu loh. Jadi kayak ngerasa ada sesuatu hal gitu lah. Bahkan ya kalau aku lihat ya, dengan kamu memiliki feeling ini dan kamu mau belajar untuk biar feelingnya sensitif terhadap kamu, itu malah kedepannya bisa menghasilkan sebuah rezeki. Bisa saja contohnya begini, Mbak, aku tuh kehilangan dompet, kira-kira lo bisa ngelihat gak ya? Nah mungkin pas dia konsentrasi, pas dia coba asah apa yang dia rasakan, kayaknya gue ketemu deh dompet lo di sini, cuma untuk uangnya kayaknya udah diambil orang, tapi setidaknya alamatnya itu bisa kembali ke sini. Tetap bener ada paket nyampe, ternyata ada alamat untuk ke sini. Jadi ya istilah kasarnya namanya ya, emang kamu tuh memiliki bakat, tinggal kamu pedenya aja, dan tinggal kamu mau untuk ngobrolnya untuk dengan orang lain yang kayak ada orang lain minta pertolongan kamu. Nah maka aku lihat dari kartu aku itu bisa menjadi efek set job kamu atau tambahan rezeki kamu untuk kedepannya. Jadi ya aku lihat memang kamu memiliki bakat, cuma memang harus diasah terus ya. Dengan diasah insya Allah malah bisa membantu kamu untuk kedepannya seperti apa, dan bahkan ada rezeki baik juga lewat penglihatanmu. Itu aku lihat di kartu aku untuk nomor 3. Nah sekarang yang untuk nomor 4.
Ini aku singkirkan ya. Wow, yang nomor 4, sangat kuat sekali. Apakah kamu memiliki indera keenam? Yes, banget. Kira-kira dari mana? Dari sosok ibu. Ya mungkin dari faktor keturunan ibu, bisa nenek kamu, bisa, wah pokoknya dari faktor keturunan ibu deh. Bahkan bakat indera keenam kamu itu, kamu bisa melihat sesuatu, kamu bisa merasakan sesuatu, bahkan kamu mungkin bisa berkomunikasi dengan dunia lain gitu kan. Di sisi lain juga kamu bisa melihat aura orang yang mungkin jelek atau mungkin tidak baik, aura-aura dimana kayak berasa ditutup orang gitu. Jadi kalau aku lihat sih memang basically kamu sudah punya indera keenam dari faktor keturunan ya, dan ini tinggal diasah aja. Bahkan di kartu aku, bakat indera keenam kamu ini bisa memberikan efek baik buat orang lain ya. Kayak misalnya kamu tidak 1000% dipungut biaya, tapi misalnya orang ngasihnya sewajarnya gitu kan. Ternyata bener ada hasilnya, rezeki kamu. Ditambah juga aku lihat dari kartu aku ada berita baik, artinya adalah apa yang kamu bantu untuk mereka ya menolong gitu loh, karena mereka ngerasa puas dan mereka ngerasa kayak alhamdulillah iya nih ketolong banget nih gitu kan dengan penglihatan kamu, makasih ya gitu. Aku sih lihat juga memang sosok kamu ini bukan sosok yang mencari sesuatu hal indera keenam kamu, tapi mungkin karena faktor keturunan sehingga kamu kayak ngerasa semuanya itu ngalir aja tanpa kamu pikirkan. Kayak misalnya kamu juga ngebaca sesuatu hal gitu kan, ya udah kayak kelihatan aja di dalam komputer, jadi bacaannya tuh lancar. Oh orang ini gini, oh dia ada usahanya ini ya, oh ternyata dia begini ya. Jadi kayak apa ya, kayak ada sesuatu hal yang dia dia ambil keputusannya itu ya, dia melihat dulu, jadi kayak kesekian aja, jadi kayak kebaca semuanya. Nah itu aku bacanya dia seperti itu, maksudnya sosok nomor 4 itu seperti itu. Dan aku juga lihat sih ya balik lagi ada faktor keturunan dari memang keturunan keluarga gitu kan. Cuma di sini keluarga ibu aku lihat, alias bisa ibu kamu, bisa juga nenek gitu kan. Pokoknya dari faktor keturunan ibu deh aku lihatnya. Dan memang aku juga nangkep dari kartu aku bukan cukup kuat dalam arti apa ya gitu kan, tapi memang ada gitu kan, ada bakat dalam diri kamu. Kalau kamu egois dan kamu mau mengasahnya, insya Allah itu bisa memberikan efek baik buat orang lain atau membantu orang lain yang setidaknya biar tidak biar tidak terjebak misalnya dalam perjalanan yang tidak baik gitu kan. Bisa juga terjebak dalam kisah cinta yang tidak baik gitu kan. Jadi kalau aku lihat sih memang ada bakat ya, kalau aku lihat dari kartu aku untuk dirimu ya. Cuma memang proses mengasah misal anak-anak dari kecil itu susah. Kalau yang ngerasa udah punya indera keenam, anak kecil aja susah diasah, apalagi yang orang sudah dewasa yang mungkin kadang feelingnya dia itu tidak terlalu kuat untuk bermain gitu. Aku lihatnya nomor 4. Jadi ya apakah kamu memiliki bakat indera keenam? Aku lihat iya, untuk nomor 4 iya banget, malah 80%, karena ada faktor keturunan dari keluarga ibu atau sosok ibu, atau faktor keturunan dari garisnya ibu. Bahkan dari gambar kartu aku tuh kamu bisa punya visi misi dari indera keenam kamu yang aku bilang bisa membantu orang lain tanpa harus sering-sering ngasah. Kecuali yang tadi nomor 3, dia harus sering ngasah karena memang mungkin faktor keturunan dari orang lainnya dari orang lain, dari keluarga itu belum terlalu jos banget gitu loh. Kalau yang nomor 4 ini udah jos banget, udah kelihatan banget faktor keturunan dari keluarga, apalagi garis ibu aku lihatnya. Jadi ya insya Allah yang nomor 4, apakah kamu memiliki bakat? Aku baca iya, memiliki bakat. Dan memang itu ada bakat seperti turunan dari sosok ibu, aku lihatnya dari kartu aku. Nah itu dia teman-teman, nomor 4. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4 semua udah aku bacain. Semoga berkenan di hati teman-teman. Dan semoga aja bisa menginspirasi dan memberikan motivasi, antisipasi buat teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman ya. Maafin kalau ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Dan jangan lupa follow Instagram aku @pit_tarot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.